Dengan pelajaran prakarya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita ingat dulu materi di semester 1, yaitu materi tentang sayur. Masih ingat ya, materi tentang sayur, budidaya sayur. Nah, di semester 1 kalian kan mempelajari tentang budidaya sayur. Kalian juga sudah tahu apa itu sayur dan apa saja jenis-jenisnya. Nah, masih ingat atau tidak kalian apa itu sayur? Sayur atau sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tanaman yang dapat dimakan secara segar atau bisa melalui proses pemasakan atau proses pengolahan. Nah, kemudian untuk jenis-jenis sayurnya, apakah kalian masih ingat? Di semester 1 kita belajar tentang jenis-jenis sayur. Jenis-jenis sayur itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang sayur dimanfaatkan daunnya, batangnya, dan lain sebagainya. Semoga kalian masih ingat materi di semester 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu pengolahan sayur. Agenda kita hari ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian sayur dan klasifikasi sayur. Klasifikasi dengan kelompok itu sama ya. Nah, apakah kalian suka sayur? Kalau di semester 1, Budita masih ingat kalau ada beberapa anak yang masih tidak suka sayur. Waktu semester 1, mereka mengatakan tidak suka sayur. Nah, apakah sekarang setelah belajar tentang sayuran di semester 1, apakah kalian masih tidak suka? Nah, kalau kalian masih tidak suka di semester 2 ini, kalian akan belajar bagaimana cara mengolah sayur. Sehingga kalian bisa menambahkan bumbu atau mungkin bahan-bahan tambahan di olahan sayur kalian, sehingga kalian bisa memakan sayur dengan rasa yang lebih lezat. Nah, tadi sudah dibahas apa itu sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar atau melalui proses pengolahan. Maksudnya melalui proses pengolahan, kalian bisa memakan sayuran dengan proses dimasak, dibuat sayur tumis, oseng-oseng, atau cas sayur, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, sayuran ini mempunyai kadar air dan serat yang relatif tinggi, sehingga mudah berair, mudah memiliki air, dan tidak bisa dalam penyimpanan yang lama. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi berdasarkan bagian yang dimakan, yaitu yang pertama ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, ada sayuran umbi batang, ada umbi lapis, ada sayuran jamur. Jamur ini masuk ke dalam sayuran, meskipun bentuknya tidak seperti sayur. Nah, setelah itu kita masuk ke klasifikasi sayur berdasarkan pigmen yang dikandung. Pigmen yang ada di dalam sayuran itu. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu klasifikasi berdasarkan bagian yang
dimakan. Nah, di sini ada sayuran hijau, ada ungu, ada merah atau biru. Nah, untuk sayuran hijau itu terbentuk dari klorofil. Dia juga kaya karotenoid, vitamin C, A, dan K, serta mineral. Warna hijau dari sayuran hijau ini itu karena adanya klorofil di dalam sayur. Nah, untuk sayuran ungu itu biasanya mengandung vitamin A, kalsium, antosianin, resveratrol, dan asam elagik. Kemudian sayuran merah atau biru, contohnya tomat. Nah, yang terakhir itu ada sayuran kuning atau oranye. Itu dia berasal dari kandungan beta dan alfa karoten. Kandungan beta dan alfa karoten ini berfungsi untuk menyehatkan mata, bermanfaat untuk menyehatkan mata. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalian pasti sudah paham dengan apa yang dimaksud pigmen. Pigmen itu adalah warna-warna yang dihasilkan dari sayuran-sayuran itu. Jadi, penamaannya, pembagian klasifikasi atau jenisnya, itu berdasarkan warna dari sayuran-sayurannya. Nah, tugas kalian, carilah contoh lain pada setiap klasifikasi yang telah dijelaskan. Tadi sudah ada klasifikasi berdasarkan bagian yang dimakan dan klasifikasi berdasarkan pigmen. Tugas kalian adalah mencari contoh di setiap klasifikasi. Untuk setiap klasifikasi, berikan contoh minimal 3 contoh. Kalian bisa menuliskan di buku tulis, kemudian dikumpulkan di GCR kelas masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kandungan dan manfaat sayur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.